Ya, halo calon pemimpin masa depan, kembali lagi di channel SHI Indonesia. Dan pada kali ini kita pengen tanya-tanya sedikit nih ke Mas Adi. Sebelumnya, halo Mas Adi. Halo. Boleh dong perkenalin dulu nih Mas Adi ke teman-teman kita. Perkenalkan dirinya dulu nih teman-teman kita. Oke. Halo, nama saya Pawit Septiadi. Saya bisa dipanggil De Adi. Saya tinggal di Bekasi, planet sebelah sana. Kalau orang bilang planet ini ya, planet panas. Iya, tapi aku Karena nyaman jarang- sih di Bekasi. Nyaman ya, karena apa ya, panasnya Bekasi tuh nggak bikin kulit hitam sih Mas. Betul. Gimana Mas perjalanan ke sini? Aman ya? Lancar? Aman-aman. Tadi lumayan macet sedikit sih. Emang sekarang mah kalau Bekasi Jakarta emang nggak ada main kalau masalah macet Mas. Betul. Tapi sih nggak kayak dulu sih, Mas. Kalau dulu parah macetnya, sekarang sih udah mulai. Malah lebih ini sekarang ya. Oke, Mas Adi. Aku dengar-dengar nih Mas Adi itu dulu BA konsultan ya. Betul. BA konsultan di sebuah perusahaan ternama nih. Iya. Dan sekarang sudah memiliki usaha MUA sendiri, bener ya Mas? Iya, betul. Nah, boleh gak nih Mas diceritain sedikit bagaimana awal mula Mas Adi terjun ke dunia makeup artist dan wedding? Kenapa saya terjun di situ? Saya belajar dari salah satu perusahaan itu untuk bisa berkembang, dan saat aku keluar itu aku yakin dan aku akan bisa. Oh, sekarang udah keluar berarti udah nggak Sudah di- keluar. Kukira ini apa double job gitu. Oh nggak bisa, soalnya harus pilih salah satu. Bener. Berarti selama menjadi MUA sering dong nih ya nge-makeupin artis-artis ternama. Oke, sebenarnya untuk makeupin artis aku pernah, tapi sebutan MUA itu sebenarnya bukan makeup artis, itu artis yang terkenal gitu, bukan. Jadi MUA itu menurut garis besarnya adalah seorang pengrajin seni, atau bisa dibilang makeup yang tapi nggak harus makeupin artis, jadi semuanya harus bisa. Jadi dia mau makeupin penari, mau makeupin misalkan kayak drama atau pengantin, itu yang disebut dengan nama MUA gitu. Tapi kan orang masyarakat sini taunya tuh kalau MUA tuh selalu mungkin artis, gitu iya gitu. Ada nyambungnya juga kan karena art ya tadi yang Betul. Mas Adi bilang seni kan ya. Betul, Jadi iya, dari iya. situ bukan hanya artis-artis ternama Betul, aja mungkin Mas iya. ya. Apa sih Mas nama MUA-nya kalau boleh tahu nama ininya? Oke, untuk namanya cukup lucu sih. Pasti nama ini orang pasti pernah dengar gitu. AADC Wedding Gallery. AADC Wedding Gallery. Gallery. Ada Instagramnya? Ada dong, AADC Wedding Gallery ada Boleh ya, Instagram. aku cari dulu ya. Boleh. AADC Wedding Gallery. Yang mana nih Mas? Ada dua nih. Nah, untuk yang ini nih. Ini yang AADC Wedding Gallery yang biasa itu akun utama. Oh, akun first. Nah, yang second akunnya yang ada 1632. Oh, berarti dua-duanya emang punya ini ya? Iya, punya betul. AADC ya. Wih, udah lumayan ini juga Mas ya. Oke. Banyak ininya. Nge-PKP-nya keren nih Mas nih. Itu AADC memang dibuat namanya AADC itu ada arti gak sih dari nama AADC-nya sendiri? AADC itu ada artinya sebenarnya. Apa tuh? Jadi saat aku masih kerja di salah satu perusahaan ternama itu, aku ngikutin kompetisi makeup Oh, yang pasti di di Bogor. BA itu. Aku ikut makeup di Bogor, dan salah satu panitia itu nanya, Mas namanya apa gitu. Aku karena emang masih kerja waktu itu kan, jadi aku belum fokus di wedding gitu kan. Aku bingung ngasih nama apa, dan akhirnya aku punya teman-teman sahabatku yang selalu dibikin grup ya kan, anak sekarang tuh bikin grup di squad gitu kan. Nah, dengan nama ADC itu ada aku sendiri, Mas Adi, Mas Adi. terus Oh, ada Mas Mas Adi nomor pertama. Andri, Andri. A2 kan, terus Desi, Desi, cewek nih baru nih. ya cewek, C Cucu, cewek juga. Cewek juga. Oh, berarti Iya. dua cowok AA sama DC-nya cewek. Cewek, ya? betul, Mas iya. Adi. Dan mereka itu masing-masing punya kelebihan masing-masing. Kalau aku di make up, Mas Andrinya di manajemen keuangan, kalau Desinya restoran, Cucu juga dia sekarang jatuhnya ke ibu rumah tangga sih karena udah nikah ya. Oh, udah nikah. Jadi dia sekarang make up juga bisa sih si Cucu itu. Berarti si Cucu anak bontot Mas ya bener ya. Nah, Mas Adi ini kan berarti anak pertama kan ya, Iya. panutan banget tuh. Nah, Mas Adi tuh dari keempat bersaudara itu yang paling ibaratnya yang paling cepet apa ya namanya? Yang paling cepet
memulai usaha tuh dari siapa dulu? Atau Mas Andrika atau dari Desi atau Mas Hadi sendiri? Untuk pertama kita sih sebenarnya bareng-bareng ya, karena emang kita pernah bikin kayak eh, apa sih namanya, restoran atau bukan restoran sih, makanan online. Gojek Oh iya, zaman pas GoFood, Covid, GoFood. GoFood. Nah, mereka pada bisa bikin makanan, kita bikin bareng. Cuman untuk di usaha maksudnya yang bisa mengeluarkan nama itu ya aku sendiri baru. Dan sekarang disusul oleh si Desi. Oh, jadi AADC itu nggak hanya MUA aja ya, nggak hanya dipakai MUA, tapi Betul. bisa dipakai ke tadi yang GoFood tadi. Betul, gitu ya. iya. Cuman GoFood-nya sekarang udah nggak dipakai karena udah sibuk masing-masing. Si Desinya juga udah di Lampung. Terus si Andrinya juga fokus di kerjaan. Wih, pada bisa-bisa. Mbak Desi tadi yang di Lampung. Lah emang Masnya ini asli mana, Mas? Kayak akhirnya Purworejo. Aslinya Purworejo. Terus pas sudah gedenya udah pada misa-misa gitu Betul, ya, pada betul. merantau. Yang paling jauh sendiri Yang paling jauh sih Mbak Desi yang di Mbak Cucu. Desi di sama cucu. Cucu, iya. Lampung ya. Yang deket aku sama Sandri deket satu rumah juga. Oh Mas, sama Mas Andri berarti di Bekasi juga ya? Iya, Mas di Andri? Bekasi. Oh berarti memang jatahnya cowok sama cowok. Betul, iya. Cewek sama cewek gitu. Oke, Mas Adi nih selama mungkin pas nge-makeover artis-artis gitu ya, atau selama apa ya emang ya, selama bisnis MUA nge-makeup artis itu pernah ada komplainan nggak sih ke customer atau ke artis? Komplain sih pernah, tapi nggak fatal. Maksudnya dalam arti fatal harus make up ulang atau apa gitu. Mungkin kalau misalkan agak retak atau misalkan luntur sedikit, bulu mata lepas, itu masih bisa sih. Karena kalau make up itu kan semua tergantung dengan jenis kulitnya. Jadi si A di make upin bagus, si B belum tentu. Karena kan dari jenis kulitnya. Produk boleh sama, tapi kualitas jenis kulit itu yang kita tidak bisa gitu. Tapi kalau misalkan ada komplainan dari customer gitu, biasanya yang Mas lakuin apa? Hal yang pernah aku lakuin saat komplain ya kita tetap mengakui kesalahan, kedua memperbaikin, dan untuk berikutnya jangan sampai terulang gitu. Betul, aja. berarti belajar dari kesalahan yang udah Betul. dialamin Mas Hadi ya. Mantap banget Mas Hadi. Berarti saat ini kan tadi aku dengar ini WO juga ya. Ini saat ini bekerja sama dengan WO atau gimana Mas? Untuk kerjasama ada tapi tidak terikat. Jadi kalau tidak terikat itu jadi semua WO bisa kerjasama dengan saya, dan sebaliknya saya juga bisa kerjasama dengan semua WO gitu. Oh berarti nggak hanya Salah satu. dua WO betul, ya, iya. bebas kemana aja. Betul. Enak Mas ya. Iya, kalau satu terikat ribet, kita mau kemana-mana susah. Iya apa sih namanya, tuntutan juga Mas ya. Betul. Iya. Tapi kalau ikut WO gitu ada ini gak sih keluh kesahnya kalau saat kerja sama bareng WO? Kan karena kan kita kalau kerja sama bareng WO kan mungkin nggak hanya 1-2 tempat ya kan. Kita nggak mungkin kan ngelayanin karakter orang-orang kan berbeda tuh. Betul. Kalau kelebihannya tuh kita nggak terlalu capek ya karena ada WO, jadi kita cuman bertugas misalnya jadi MUA-nya tinggal make upin kelar gitu kan. Nggak enaknya ya harganya kita nggak bisa harga standar kita, maksudnya pasti WO ambil keuntungan dong, jadi harga kita Berarti akan jatuh ya. agak Jatuh turun harganya. dikit. Ya, itu berarti salah satu kelemahan Betul, Mas ya. iya. Nah, kenapa memilih tadi yang Mas bilang kan resign ya dari yang kantor lama, terus memilih untuk terjun ke dunia MUA ini. Kenapa memilih untuk resign dan malah terjun ke dunia makeup artis Mas? Padahal dunia MUA itu bisa dibilang tuh saingannya tuh berat banget guys. Betul. Kenapa tuh? Satu, aku orang itu nggak suka dengan terikat. Jadi kalau kerja di suatu perusahaan kan absen jam sekian, pulang jam sekian gitu kan. Tapi suka dengan tantangan sebenarnya. Kalau aku resign jadi MUA itu waktu aku yang ngatur, dan kalau di perusahaan lain mau nggak mau kita mau jabatan direktur atau apa, kita tetap saja namanya karyawan. Tapi kalau pas aku keluar di wedding ini, mau aku cuman megang kuas atau aku cuman ngangkat-ngangkat, tapi itu perusahaan punya aku dan aku bosnya gitu. Betul. Berarti ada pepatah gini Mas, aku pernah dengar pepatah, sebesar-besar apapun jabatanmu, kau dibayar. Betul. Tapi sekecil apapun omsetmu, kau adalah pemiliknya. Betul, Mas itu ya? benar. Nah, nih ada keluh kesah gak nih? Dari awal sampai sekarang menjadi MUA tuh ada keluh kesah gak? Mungkin ya modal atau keuangan atau karakter orang-orang, ada keluh kesah gak?
atau malah justru ke teknis pekerjaan Mas ya? Kalau keluh kesalnya sih kalau jadi MUA itu satu ya, kita emang harus karena ketemu sama orang klien itu kita harus bisa menguasai karakter masing-masing klien, terus juga lebih teliti karena apa? Kita menjualkan jasa. Iya, Jadi yang kita omongkan sama real harus sesuai. Itu benar-benar perlu benar konsentrasi penuh banget. Terus kalau nyenangin sih, kalau seneng ya lumayan sih omsetnya. Apalagi wedding tuh nggak ada matinya. nggak ada mati. Betul. Mas nih, mungkin kan dunia MUA tuh bisa dibilang nggak murah ya Mas ya? Betul. Iya kan? Nah, Mas Adi nih mulai dari start from apa sih Mas untuk memulai MUA tuh? Aku dari pertama untuk terjun tuh pertama kali hanya cuman make upin orang wisuda atau nggak kondangan. Walah, cuma make upin Iya, yang anak-anak cuman wisuda dibayar, doang. kadang nggak dibayar, cuman dikasih traktiran gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah sih udah apa ya, bisa dibilang aku udah punya harga gitu. Dulu dan sampai pernah dibilang emang lu bisa jadi makeup artist gitu. Apalagi kan seorang kampung gitu. Dan pada akhirnya sampai detik ini bener luar biasa banget sih. Gitu. Oh, perjuangannya berarti emang benar-benar dari Betul. zero Mas ya. Iya. Dan nekat Bener, iya. nekat modal awal untuk membangun MUA. Betul. Apalagi saat aku mendirikan AADC itu pas banget COVID. Orang yang lagi berbondong-bondong ngumpulin duit, nyimpen duit, aku malah beli baju pengantin, ngambur-ngamburin gitu. Tapi pas saat COVID bukannya justru orang-orang kan pada mungkin yang kayak orang-orang pada bangkrut gitu misalnya pada ngejualin barangnya. Nah, untuk Mas Adi sendiri ketika memulai bisnis pas saat COVID lagi gempar itu, apakah dapat harga normal untuk kayak beli-beli baju, beli peralatan tuh atau dapat harga yang lebih murah mungkin? Harga lebih murah. Harga Pas lebih itu, bener. Makanya kesempatan banget itu aku bisa beli baju dan dulu sih pas COVID itu paling aku punya baju sekitar 3 atau 4 ya. Karena emang satu nggak cuma baju doang yang harus milikin make up, terus alat-alat lain gitu, properti yang lain. Dan itu sih alhamdulillah banget pas COVID itu ngebantu harganya lebih turun. Saya berani keluarin duit. Cuman sih sebenarnya takut juga karena apa? Belum tentu kita laku, apalagi aku bukan orang yang ternama. Maksudnya saat keluar dari perusahaan itu kan aku menginjak dunia makeup, aku orang-orang belum tahu siapa sih dia gitu. Iya, benar. Cuman aku punya prinsip. Jadi saat aku sudah tidak kerja dengan perusahaan itu, saya nyari nih punya ide gimana sih cara untuk biar namaku terkenal. Oke. Nah, dan akhirnya ada kompetisi-kompetisi make up, aku ikutin. Dan alhamdulillah selalu juara. Dan pada akhirnya di Bekasi pun insya Allah sih dari makeup artist misalkan 75% kenal dengan AADC. Dan kalau lomba pun kalau udah nama AADC, mereka katanya tuh AADC lagi gitu. Saking udah Iya, saking bener. udah Ada, menang mulu oh, ya, bener. juara satu mulu Mas ya. Tapi nggak juara 1 dari 2 kan? Enggak. Oh, enggak. Nah, Mas Adi, makasih nih Mas Adi ya. Mungkin aku ada pertanyaannya terakhir kali ya. Kira-kira gimana nih Mas? Ada yang mau Mas sampaikan nggak ya buat teman-teman kita di luar sana yang mungkin pengen berkecimpung juga di dunia MUA atau ya nggak hanya MUA lah. Mereka yang pengen mulai bisnis atau mereka yang pengen mulai usaha, ada gak tuh motivasi untuk teman-teman kita di luar sana atau sekedar wejangan aja? Oke, kalau aku sih pesannya cuma satu, saat kita kerja di perusahaan itu, ambil segi positif dari perusahaan itu, dan saat kita udah malas bekerja, terapkan dalam kehidupan sehari kita. Jadi jangan takut kalau udah kerja, resign terus, aduh gue nggak punya ini, enggak. Saat kamu keluar, perusahaan itu pasti punya kebijakan, punya peraturan yang kamu bener-bener kayaknya nih perusahaan seperti ini, tapi itu benar pas kita dilakukan di umum dan pada akhirnya kita percaya diri, kita yakin insya Allah akan terbentuk suatu perusahaan yang kita miliki sendiri gitu. Mantap banget ya. Oke Mas Adi, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk topik kita tadi. Semoga teman-teman suka ya sama pembahasannya. Mas Adi, boleh diminum Mas Adi? Boleh. Jadi nggak hanya ini Mas ya, nggak hanya kita berusaha sedikit pun, meskipun usaha tidak akan mengkhianati hasil Mas. Betul ya. banget. Karena yang tadi Mas Hadi yang tadinya awalnya menjadi BA terus mencoba berkarir sendiri, berusaha sendiri, akhirnya Mas Hadi bisa
mempunyai MUA yang ternama seperti AEDC sekarang. Betul. Iya. Boleh guys ya yang mau follow dan lihat-lihat, ada di sini AADC Widing ya Mas Adi ya. Boleh dicek juga di kolom deskripsi. Oke kalau gitu terima kasih banyak Mas Adi Sama-sama. waktunya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka sama video ini. Kalau begitu saya David dan Mas Hadi mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam calon penyu.